Jordi Cruyff mengungkapkan strateginya timnas Indonesia harus punya taring. Ini rencana besarnya untuk talenta lokal. Jordi Cruyff siap memberikan wajah baru bagi timnas Indonesia dengan menggali lebih dalam potensi talenta lokal. Apa yang membuatnya yakin bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di level dunia? Temukan jawabannya dalam video penuh harapan dan rencana besar ini. Erick Thohir berucap timnas U17 Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2025. Ini strateginya. PSSI melalui Erick Thohir memiliki visi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan target lolos ke Piala Dunia U17 2025, apakah timnas U17 Indonesia mampu mewujudkan impian tersebut? Simak strategi dan langkah konkret yang tengah disiapkan untuk meraih prestasi tertinggi ini. Indra Syafri bukan pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2025. Erick Thohir, jangan ciptakan spekulasi yang salah. Setelah isu yang beredar luas, Erick Thohir membantah bahwa Indra Syafri akan menjadi pelatih timnas U23 di SEA Games 2025. Lantas, bagaimana reaksi publik terhadap klarifikasi ini? Ikuti penjelasannya dalam video yang mengungkap alasan di balik keputusan tersebut. Rizky Ridho berikan pesan menyentuh untuk timnas U17 Indonesia, kita akan main di Piala Dunia. Dalam semangat optimisme, Rizky Ridho menyampaikan pesan penuh harapan untuk timnas U17 Indonesia. Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa tim ini akan bermain di Piala Dunia? Temukan inspirasi dan keyakinan di balik kata-katanya dalam video ini. Jordi Cruyff resmi menjadi penasihat teknis timnas Indonesia. Patrick Kluivert punya pesan kuat untuk para pemain. Keputusan mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Indonesia menempatkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Namun, apa yang sebenarnya dikatakan Patrick Kluivert tentang langkah besar ini? Video ini mengungkapkan semua komentar penting dari Kluivert yang akan memengaruhi perjalanan timnas Indonesia ke depan. Ogah disembunyikan lagi. 5 pemain keturunan Eropa ini tegaskan siap perkuat timnas Indonesia. Apakah Patrick Kluivert menyambut positif? 5 pemain keturunan Eropa siap beraksi untuk timnas Indonesia. Namun, apakah Patrick Kluivert siap melihat potensi mereka untuk memperkuat skuad? Temukan pendapat mengejutkan dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jordi Cruyff mengungkapkan strateginya timnas Indonesia harus punya taring. Ini rencana besarnya untuk talenta lokal. Jordi Cruyff siap memberikan wajah baru bagi timnas Indonesia dengan menggali lebih dalam potensi talenta lokal. Apa yang membuatnya yakin bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di level dunia? Temukan jawabannya dalam video penuh harapan dan rencana besar ini. PSSI baru saja menunjuk Jordi Cruyff menjadi penasihat teknis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan hal ini pada Selasa. Sebelumnya, kabar yang beredar bahwa PSSI akan segera mengumumkan direktur teknik. Namun, mereka masih mencari kandidat yang tepat dan sesuai kebutuhan. Tentunya bukan tugas yang mudah karena Dirtek dituntut untuk turun langsung dan merumuskan gaya bermain sepak bola di Indonesia. Jordi Cruyff menjelaskan bahwa dia siap untuk membantu PSSI. Apalagi dia memiliki banyak pengalaman dan ini akan coba dimanfaatkan dengan baik.
Tentunya butuh kerja keras ekstra agar sepak bola Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan. Sangat bersemangat untuk membantu persatuan sepak bola seluruh Indonesia sebagai penasihat teknis, kata Jordi Cruyff di laman Instagram pribadinya. Mantan Sporting Director di FC Barcelona ini melanjutkan bahwa banyak talent potensial di Indonesia. Namun, butuh pendekatan yang lebih baik agar semua sumber daya tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik. Tujuannya agar pemain-pemain dari Indonesia bisa semakin berkembang menjadi lebih baik, terutama saat mereka berada di ajang internasional dan bisa memberikan banyak kontribusi. Timnas Indonesia juga dalam tren yang baik dan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Bakatnya ada di sini. Dengan struktur dan dukungan yang tepat, Indonesia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di panggung internasional, lanjutnya. Sosok berusia 51 tahun ini nantinya akan bekerja sama dengan Dirtek PSSI. Dia juga akan memberikan masukan dan arahan agar sepak bola Indonesia bisa semakin baik. Hal ini tentu butuh waktu dan kerja keras dari semua lini. Nantinya diharapkan akan hadir metodologi pelatihan, pengembangan grassroots, jenjang karier pemain elit, dan pengembangan sistem di sepak bola. Jordi juga tidak sabar untuk bekerja sama dengan pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Mereka sudah lama saling mengenal dan ini diharapkan membuat Jordi bisa cepat beradaptasi. Tidak sabar untuk bekerja sama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan para staf, tutup Jordi. Erick Thohir berucap Timnas U17 Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2025. Ini strateginya. PSSI melalui Erick Thohir memiliki visi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan target lolos ke Piala Dunia U17 2025, apakah Timnas U17 Indonesia mampu mewujudkan impian tersebut? Simak strategi dan langkah konkret yang tengah disiapkan untuk meraih prestasi tertinggi ini. Kabar gembira untuk penggemar Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan penuh semangat menetapkan target tinggi bagi Timnas U17 Indonesia, yaitu lolos ke Piala Dunia U17 2025. Setelah memastikan timnas muda ini tampil di Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Erick berharap mereka dapat melangkah lebih jauh dan mencapai prestasi gemilang. Timnas U17 Indonesia yang kini dilatih oleh Nova Arianto saat ini tengah mempersiapkan diri dengan serius menuju kompetisi bergengsi ini. Mereka tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Piala Asia U17 2025 ini juga sekaligus menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia U17 2025 yang akan diadakan di Qatar pada 5 hingga 27 November 2025. Untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia harus finish minimal di posisi runner-up grup. Pasalnya, hanya tim yang berhasil mencapai perempat final Piala Asia U17 2025 yang akan mendapatkan tiket menuju Piala Dunia. Peluang besar ini membuat Erick Thohir semakin optimis meski Timnas U20 Indonesia sebelumnya gagal lolos ke Piala Dunia U20 2025 setelah tersingkir di Piala Asia U20 2025. Erick Thohir mengungkapkan rasa kecewanya atas kegagalan Timnas U20, namun ia menegaskan bahwa kegagalan tersebut tidak boleh menyurutkan semangat tim.
Justru itu menjadi motivasi untuk lebih giat mempersiapkan diri. Kegagalan U20 tak boleh mengurangi semangat kita. Kita tetap harus agresif dan fokus pada target utama, yakni lolos ke Piala Dunia U17 2025, tegasnya. Erik juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara dengan pelatih Nova Arianto untuk memastikan persiapan tim berjalan lancar. Saya sudah telepon Coach Nova agar tidak ada tekanan berlebih. Kita harus berusaha maksimal dan mencapai target, ujar Erik dengan penuh keyakinan. Dengan semangat yang tinggi dan dukungan penuh dari PSSI, Timnas U17 Indonesia siap menghadapi tantangan di Piala Asia U17 2025 dengan harapan besar untuk membawa Indonesia ke panggung dunia di Piala Dunia U17 2025. Mari kita dukung dan doakan tim Garuda Asia meraih sukses. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Indra Syafri bukan pelatih Timnas U23 untuk SEA Games 2025. Erick Thohir, jangan ciptakan spekulasi yang salah. Setelah isu yang beredar luas, Erick Thohir membantah bahwa Indra Syafri akan menjadi pelatih Timnas U23 di SEA Games 2025. Lantas, bagaimana reaksi publik terhadap klarifikasi ini? Ikuti penjelasannya dalam video yang mengungkap alasan dibalik keputusan tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Indra Syafri tak akan melatih Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Pasalnya, sudah ada Gerald Vandenburg jadi juru taktik. Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Indra Syafri akan tetap ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games 2025. Pernyataan tersebut pun membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Indra Syafri akan menukangi Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025. Padahal PSSI baru memecat Indra Syafri dari kursi kepelatihan Timnas U20 Indonesia pada Minggu. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut dipecat dari kursi kepelatihan setelah Timnas U20 Indonesia gagal lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia dipastikan tersingkir di Piala Asia U20 2025 setelah kalah 2 kali beruntun dari Iran 3-0 dan Uzbekistan 1-3. Donitri Pamungkas dan kawan-kawan hanya mampu meraih 1 poin seusai menahan imbang Yaman 0-0 dalam laga terakhir penyisihan grup C Piala Asia U20 2025. Dengan hasil itu, PSSI pun melakukan evaluasi kepada sang pelatih yang gagal membawa Timnas U20 Indonesia lolos ke babak perempat final ajang tersebut. PSSI sebelumnya telah mengumumkan Gerald Vandenburg menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia yang bakal dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Erick Thohir pun akhirnya menjawab dengan jelas terkait posisi Indra Syafri yang tak akan mengambil alih Timnas U23 Indonesia. Saya rasa tadi sudah saya jawab bahwa kita lepas Coach Indra Syafri dari U20, ujar Erick Thohir. Kalau ditanya tim pelatih untuk Timnas U20, kita belum ada, dan kalau bicara SEA Games itu kan kita bicara multi-event yang memang pendanaannya full dari pemerintah, tambahnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa langkah yang diambil PSSI sebelumnya terkait melepas Indra Syafri itu memang sudah secara profesional.
Ini karena Indra Syafri juga tak mampu membawa timnas U20 Indonesia meraih hasil maksimal di Piala Asia U-Strip 20 2025. Untuk itu, setelah melakukan evaluasi, pihaknya pun memutuskan mengambil langkah tersebut. Jadi saya melihat langkah-langkah yang kemarin kita lakukan, harus kita lakukan, memang itu kita bagian dari kita profesional, melakukan tentu review, tegas Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan belum ada pengganti Indra Syafri untuk timnas U20 Indonesia. Ia juga memastikan Indra Syafri tak akan memimpin timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Erick meminta pihak-pihak lain jangan menciptakan kebingungan dengan pernyataan sembarangan. Nah, kita bisa di yang lain yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau ditanya sudah ada komitmen atau keputusan? Belum, jelas Erick. Kita baru selesai melakukan review dan melepas Coach Indra U20. Terus juga tidak benar bahwa Coach Indra mengambil U23 bahwa di situ sudah ada Gerald. Jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu loh. Sekarang kita lagi fokus bahwa menambah technical advisor yang punya nama besar, track record yang baik untuk juga memperkuat timnas Indonesia. Jadi kita memang serius banget, tuturnya. Sekedar informasi, SEA Games 2025 sendiri direncanakan bakal berlangsung di Thailand pada 7 hingga 19 Desember 2025 mendatang. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Rizky Ridho berikan pesan menyentuh untuk timnas U17 Indonesia, kita akan main di Piala Dunia. Dalam semangat optimisme, Rizky Ridho menyampaikan pesan penuh harapan untuk timnas U17 Indonesia. Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa tim ini akan bermain di Piala Dunia? Temukan inspirasi dan keyakinan di balik kata-katanya dalam video ini. Timnas U17 Indonesia saat sedang dalam pemusatan latihan jelang berlaga di Piala Asia U17 2025. Piala Asia nanti akan digelar pada 3 hingga 20 April mendatang di Arab Saudi. Garuda Asia masuk dalam grup C dan akan bertemu dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Tentunya pelatih Nova Arianto saat ini sedang dalam mempersiapkan timnya dengan maksimal. Target utama tentu untuk bisa berlaga di Piala Dunia U17 2025 mendatang pada 17 Oktober hingga 8 November mendatang. Persiapan yang mereka juga sudah cukup panjang demi bisa menembus ke Piala Dunia dan tampil solid di Piala Asia. Demi menjaga kans untuk berlaga di Piala Dunia, mereka harus bisa lolos dari babak penyisihan grup. Putu Panji DKK setidaknya harus mengunci posisi 2 terbaik untuk bisa mendapatkan tempat otomatis di Piala Dunia. 3 lawan Garuda Asia adalah tim kuat yang memiliki misi untuk bisa berlaga di ajang tersebut. Korea Selatan pada edisi sebelumnya sukses menjadi runner-up dan akan jadi salah satu kandidat juara. Yaman sukses melaju ke babak perempat final pada tahun 2023 dan Afghanistan tidak lolos dari babak penyisihan grup pada edisi sebelumnya. Rizky Ridho berharap semua pemain bisa berjuang keras di Piala Asia U17 2025 ini. Apalagi mereka akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 kali ini. Tentunya kesempatan ini harus mereka manfaatkan dengan baik karena kans untuk berlaga di ajang tersebut sudah ada di depan mata. Semoga ke Piala Dunia semuanya, kata Rizky Ridho.
Menariknya, tidak hanya Garuda Asia, timnas senior juga saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di grup C, mereka akan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Pasukan Patrick Kluivert butuh mengunci posisi di peringkat kedua klasemen untuk mendapatkan tempat otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak play-off putaran selanjutnya. Ini juga jadi debut bagi Patrick dan stafnya dan mereka akan langsung berhadapan dengan laga berat. Tentunya pasca dipecatnya Shin Tae-yong, ekspektasi kepada Patrick sangat tinggi karena mereka sudah melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia. Kita main di Piala Dunia, tutup ridho. Not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure. Jordi Cruyff resmi menjadi penasihat teknis timnas Indonesia. Patrick Kluivert punya pesan kuat untuk para pemain. Keputusan mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Indonesia menempatkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Namun, apa yang sebenarnya dikatakan Patrick Kluivert tentang langkah besar ini? Video ini mengungkapkan semua komentar penting dari Kluivert yang akan memengaruhi perjalanan timnas Indonesia ke depan. Pelatih tim nasional (Timnas Indonesia) Patrick Kluivert menyambut baik keputusan PSSI merekrut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Pasalnya, Kluivert percaya Cruyff mampu meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Tugas utama Jordi akan membantu mencari direktur teknis (Dirtek PSSI). Nantinya mereka akan bersama-sama memoles sepak bola tanah air sampai ke akar rumput untuk kebaikan timnas Indonesia. 1. Tanggapan Patrick Kluivert. Patrick mengatakan Jordi punya pengalaman yang cukup luar biasa dalam dunia si kulit bundar. Menurutnya, pria asal Belanda itu akan memberikan warna yang akan membuat sepak bola Indonesia dapat lebih baik. Hadirnya sosok dengan kualifikasi seperti Jordi di federasi akan mendorong perkembangan sepak bola Indonesia dengan pesat, ucap Patrick. 2. Tak sabar bekerja sama. Pelatih asal Belanda itu sudah tidak sabar dapat berkolaborasi. Patrick dan Jordi dikabarkan akan tiba di Indonesia pada Maret 2025. Saya tidak sabar untuk bekerja dengan beliau untuk memperkuat sepak bola Indonesia dan mendorong pemain Indonesia ke level yang baru, jelas Patrick. Sementara itu, Jordi Cruyff mengatakan ingin segera berada di Indonesia untuk memulai bekerja. Dia akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk sepak bola tanah air. PSSI resmi tunjuk Jordi Cruyff jadi penasihat teknis timnas Indonesia. Saya tidak sabar untuk berbagi pengalaman saya dan pengetahuan saya untuk memajukan level sepak bola Indonesia, kata Jordi Cruyff. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Ogah disembunyikan lagi. 5 pemain keturunan Eropa ini tegaskan siap perkuat timnas Indonesia. Apakah Patrick Kluivert menyambut positif? 5 pemain keturunan Eropa siap beraksi untuk timnas Indonesia.
Namun apakah Patrick Kluivert siap melihat potensi mereka untuk memperkuat skuad? Temukan pendapat mengejutkan dalam video ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, kekuatan baru Timnas di Maret 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terus memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan beberapa pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memberikan dampak positif pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Olero resmi menjadi WNI, ada 3 pemain baru yang siap memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah kiper Palermo Emil Audero, gelandang SK Lommel Joy Pelupeschi, dan bek kiri Go Ahead Eagles Dean James. Ketiganya telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan proses naturalisasi mereka akan segera dipercepat untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda pada Maret 2025. Target utama mereka adalah membela Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Selain ketiga pemain tersebut, masih ada beberapa pemain keturunan lain yang juga tertarik untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Berikut adalah 5 pemain keturunan yang menunjukkan minat untuk memperkuat Timnas Indonesia. 1. Mauro Zijlstra. Pemain berusia 20 tahun ini yang memiliki darah Sunda asal Bandung bermain untuk FC Volendam. Mauro mengungkapkan keinginannya untuk segera membela Timnas Indonesia meskipun proses naturalisasinya masih dalam tahap pembicaraan. 2. Daniel Klein. Kiper berusia 23 tahun yang memiliki darah Jerman Indonesia ini bermain untuk FC Augsburg. Daniel pernah menyatakan kesiapan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dan pihak PSSI sudah menghubunginya. 3. Jordi Wehrman. Gelandang Madura United ini memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya. Jordi yang sebelumnya membela Timnas Belanda U20 sangat berharap dapat bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025. 4. Joel Veltman. Pemain berusia 33 tahun ini yang kini bermain untuk Brighton dan Hove Albion di Liga Inggris memiliki darah Indonesia dari ibunya dan neneknya. Meskipun ada regulasi FIFA yang menghalangi, Joel tetap menunjukkan minat untuk memperkuat Timnas Indonesia. 5. Thomas Paul. Bek kiri SC Cambuur ini yang memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Bogor juga sangat terbuka untuk membela Timnas Indonesia jika ada tawaran dari PSSI. Dengan kedatangan pemain-pemain berkualitas ini, Timnas Indonesia semakin menjanjikan. Penggemar Timnas Indonesia tentu menanti kabar gembira ini dengan penuh harapan untuk melihat Garuda semakin tangguh di ajang internasional. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Emil Audero tampil menggila di Palermo. Apakah ini tanda kesiapannya untuk Timnas Indonesia? Pekan ini, Emil Audero kembali menunjukkan kelas dunia di Palermo setelah diumumkan akan membela Timnas Indonesia. Apakah penampilan spektakulernya ini menjadi pertanda bahwa ia sudah siap untuk berjuang bersama Timnas Merah Putih? Temukan penjelasan selengkapnya tentang aksinya yang memukau. Kiper kelahiran Mataram Emil Audero tampil gemilang bersama Palermo di Serie B Italia. Menariknya, hal tersebut dilakukan usai diumumkan sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Emil Audero memenuhi syarat membela Timnas Indonesia. Pasalnya darah Indonesia datang dari sang ayah dan dia lahir di Mataram, NTB.
Selain itu, dirinya belum pernah tampil untuk timnas Italia senior. Setelah sekian lama dirumorkan bakal membela timnas Indonesia, hal tersebut bakal terrealisasi kini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Emil Audero bakal diproses naturalisasi bersama dua pemain keturunan lain, yaitu Joy Pelupesik dan Dean James. Usai diumumkan menjadi pemain naturalisasi baru, kiper 28 tahun tersebut tampil apik bersama klubnya. Kiper 28 tahun tampil apik saat Palermo menghadapi Cosenza Calcio di Serie B Italia, Minggu. Dalam pertandingan itu, Palermo sukses menang telak 3-0. Emil Audero sukses mencatatkan nirbobol di laga tersebut. Kiper keturunan ini juga membuat 6 penyelamatan sekaligus. Tak hanya membuat 6 penyelamatan, ia juga membuat 28 operan akurat dari 35 percobaan. Dirinya serta mampu melepaskan 8 operan lambung akurat dari 15 percobaan. Ex-kiper timnas U-Strip 21 Italia tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut versi SofaScore. SofaScore mengganjar nilai 9,1 untuk Emil Audero. PSSI harus berkejaran dengan waktu agar Emil Audero bisa tampil lawan Australia. Pasalnya PSSI hanya punya waktu sampai 10 Maret 2025. Tanggal tersebut merupakan hari terakhir pendaftaran skuad timnas Indonesia kontra Australia pada 20 Maret 2025. PSSI akan mengebut proses naturalisasi ketiganya pekan ini. PSSI akan mengurus semua persyaratan dari Kemenpora, Kemenkum sampai meja DPR RI dan Presiden. Usai proses tersebut tuntas, ketiganya akan menjalani sumpah. Sumpah pewarganegaraan kemungkinan bakal dilakukan di Eropa seperti sebelumnya. Sebelumnya, sumpah pewarganegaraan oleh Romani Tim Geipens dan Dion Marks dilakukan di London pada 8 Februari 2025.